Oke, teman-teman pada hari ini mungkin after UTS, saya belum bisa menemani teman-teman untuk di ruangan. Jadi untuk minggu depan teman-teman ini ya apa namanya tetap untuk perkuliahan berada di lab komputer nanti bersama Asdos seperti itu. Nah untuk penjelasannya nanti saya menggunakan Zoom. Nah, karena pada yang hari Selasa biasanya saya menemani teman-teman di sini belum bisa karena masih ada jadwal perkuliahan yang saya Selasa masuk seperti itu. Jadi belum bisa ke kampus. Nah, after UTS di sini materinya adalah Excel. Di modul itu sudah ada teman-teman, kalian bisa mengerjakannya. Nah, di pertemuan 9 itu nanti ada job sheet 2, job sheet 9A dan job sheet 9B. Nah, teman-teman membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dibuat, baru saya akan menjelaskan masing-masing rumusnya. Nah, sementara di sini untuk pertemuan 9 kan masih awal ya, masih awal kayak belum ada penjelasannya. Jadi nanti setelah perkuliahan ini teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, untuk pengumpulan itu biasa seperti pertemuan sebelumnya yaitu di Elita. Mengumpulkannya ada deadline-nya juga. Untuk kelas hari Selasa ini, deadline-nya adalah Jumat, hari Jumat, tanggal 2 Mei. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang kasus 9A. Oh, oke, sebelum saya menjelaskan 9A, harapannya di sini untuk perkuliahan yang Excel ini besok teman-teman bisa membuat suatu sistem secara sederhana di Excel seperti itu. Apa sih Bu? Kenapa sih Bu kok kita belajar ini ya gitu. Nah, ini bisa membantu teman-teman besok kalau kalian itu KKN seperti itu, kalian KKN terus di tempat KKN-nya itu UMKM-nya mengalami masalah. Misalkan saja mereka belum membuat pembukuan atau laporan secara sederhana. Mereka padahal misalkan pengen mengajukan KUR. Nah, salah satu syarat untuk KUR itu kan pembuatan laporan keuangan. Nah, kalian di sini sebagai mahasiswa yang membantu apa namanya di KKN seperti itu bisa mencoba membuatkan laporan sederhana dengan menggunakan berbasis Excel. Nah, kita tahapannya itu apa namanya start dasarnya terlebih dahulu. Nah, nanti dari dasar-dasar yang sudah kalian rangkai, nah nanti menjadi satu sistem yang di sini salah satunya misalkan ini contoh ya, laporan keuangan berbasis Excel, Green Garden, Coffee and Resto. Nah, ini masih sederhana tapi sudah sistematis seperti yang ada di sistem akuntansi. Mulai dari pemasukan kode akun, nah seperti ini nanti dimasukkan, nanti dia akan ke link juga untuk jurnal umumnya. Nah, dan nanti dari jurnal umum itu nanti ke link ke buku besar juga. Buku besar juga, terus nanti ada jurnal penyesuaian yang di mana nanti jurnal penyesuaian ini akan ke link ke laporan keuangan. Nah, di sini ini sangat membantu. Jadi harapannya nanti setelah kalian membuat dasar-dasar Excel ini bisa membuat satu sistem Excel yang mumpuni seperti itu yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat atau besok teman-teman kalau KKN seperti itu bisa membantu mereka. Nih, ini harapan dari mata kuliah untuk yang after meet membuat sistem akuntansi sederhana dengan menggunakan Excel. Nah, ini lalu untuk dasarnya di pertemuan 9 ini saya akan menjelaskan untuk job 9A dan job 9B di modul. Ntar saya bukakan modulnya. Modul sudah kalian peroleh ya. Untuk halamannya
Nah, nih, untuk halamannya ada di halaman 67. Nah, minggu ini teman-teman mengerjakan 9A dan 9B. Nah, itu untuk satu file. Jadi sheet pertama itu 9A. Nanti yang sheet 2 9B. Nah, untuk pengumpulannya nanti di Elita dengan filenya npm underscore nama teman-teman. Saya sudah membuatkan di Elita itu sesuai kelas masing-masing ya, jangan salah kamar, jangan salah masuk ruangan. Jadi kalian upload sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, terus di sini teman-teman membuat untuk tabelnya. Nah, tabelnya ini dibuat sesuai dengan eh, halaman 68 ini untuk 9A. Kalian buat di Excel terlebih dahulu. Kreativitas kalian, setelah kalian buat, kreativitas kalian itu juga menjadi poin penilaian. Mau teman-teman buat seperti diberikan gambar ataupun layout dan sebagainya, kreativitas itu juga mendapatkan poin. Poinnya juga cukup 20 kayak itu. Nah, untuk yang penilaiannya, yang poin pertama itu yaitu kesesuaian rumus. Nah, di modul di sini saya juga sudah menuliskan rumus-rumusnya dari masing-masing tabel seperti itu. Jadi kalau nanti saya cek rumusnya itu sesuai, ketepatan nominalnya, ketepatan nilainya, nah terus kreativitas kalian mengerjakan, itu ada poin-poin sendiri. Tuh. Nah, ini kalian buat terlebih dahulu di Excel. Nah, setelah tabelnya ini kalian buat, misalkan ini udah jadi ya, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini tadi saya yang menjelaskan kelas pertama. Oke. Nah, misalkan ini sudah kalian buat, ini untuk yang 9A seperti itu. Sudah selesai kalian buat, sudah kalian kreativitas sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, baru kalian masukkan rumusnya. Nah, di sini poin penting juga. Nah, di dalam Excel itu dia hanya bisa menghitung nominal saja. Jadi kalau misalkan ada kombinasi huruf, rumus tidak mau membaca atau tidak bisa membaca. Sehingga di sini pada kolom jumlah barang satuan antara angka dengan tulisan abjad itu dipisahkan ya. Jadi kalau di sini saya untuk kolom angka itu ada di kolom D. Sedangkan untuk yang keterangan dengan abjad seperti itu, ini saya menggunakan yang kolom E. Nah, nih, untuk agar apa? Agar bisa dibaca oleh Excel rumusnya. Nah, ini perhatikan. Jadi harus dipisah antara angka dengan eh, tulisan abjadnya. Nah, ini misalkan sudah kalian buat. Nah, sekarang kita mau mengerjakan untuk harga total harga. Nah, total harga ini ada di kolom G7 ya. Nah, kita masukkan selalu diawali dengan sama dengan ya. Nah, terus ini di D7 dikalikan dengan total harga itu dari jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Oke. Nah, terus pastikan di sini kalian menggunakannya adalah kalau bisa menggunakan yang accounting. Nah, agar apa? Agar di sini muncul nilai rupiahnya seperti itu. Nah, setelah satu rumus ini, Bu, kalau yang baris ke berikutnya nggak usah satu-satu, kalian tinggal drag saja. Oke, kalian tinggal drag saja ke bawah sini sampai di 2.9 seperti itu. Nah, terus di sini ada bagian yang pengadaan ini kan tidak berupa perhitungan, jadi dihapus saja. Nah, oke, kalau sudah kolom untuk total harga untuk yang bagian kesekretariatan sudah selesai, kita mau menjumlahkannya. Nah, untuk menjumlahkannya ini menggunakan rumus sum seperti ini. Nah, rumus sum. Nah, terus dari yang
G7 dari undangan rapat sampai dengan yang G20 ya, sampai dengan yang tinta stempel. Nah, ini di sini untuk Excel dia enak. Setelah kalian memasukkan rumus kalian menggunakan mau rumus apa, ini ada instruksinya seperti itu. Terus di garis eh, tutup, di garis tutup apa di kurung tutup, terus di enter. Tuh. Nah, berikutnya sama ya untuk yang perlengkapan. Nah, di perlengkapan ini, oh, ini sama ini D23 apa dikalikan dengan F23 seperti itu. Nah, terus kalian drag aja ke bawah. Nah, untuk total biaya perlengkapan tadi menggunakan rumus apa? Masih menggunakan rumus sum ya. Tuh. Nah, ini di drag aja dari B1 sampai dengan B7. Oke. Nah, terus untuk yang dokumentasi. Nah, kalau yang ini tuh hanya satu baris aja. Nah, untuk walaupun hanya satu baris, ini tetap bisa masih menggunakan sum ya yang di bawahnya ya untuk total. Nah, kita sum aja. Terus habis itu dikurung buka dan kalian klik untuk yang mau dijumlahkan. Walaupun hanya satu saja tidak masalah. Nah, terus dikurung tutup, kalian enter. Nah, ini jadi ada dua, yang C sama D. Yang C sama D di sini dia, nah ini hanya satu baris saja. Nah, ini dikalikan dengan F, seperti itu. Nah, terus, nah bagian jumlah keseluruhan. Nah, jumlah keseluruhan di sini adalah jumlah dari total kesekretariatan, biaya perlengkapan, biaya dokumen, dan biaya konsumsi. Nah, Bu ini menggunakan sum tidak? Tidak. Nah, kita menggunakannya tinggal yang jangan lupa pasti dikasih sama dengan dulu. Kalian klik aja di bagian total untuk yang kesekretariatan, lalu ditambah lalu di sini ditambah, nah di sini ya, ditambah yang total biaya perlengkapan, lalu ditambah untuk yang dokumentasi, lalu ditambah dengan yang konsumsi seperti itu. Nah, sudah ada 4 komponen ya. Nah, kalau sudah kalian total di enter. Nah, lalu di kolom untuk yang cadangan. Nah, cadangan ini adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan teman-teman. Nah, kita tinggal sama dengan terus total keseluruhan dikalikan 2,5. Nah, masing-masing komputer, nah yang di lab komputer itu ada yang untuk komanya ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Jadi nggak masalah, Bu. Saya kalau yang pakai koma kok nggak bisa. Nah, berarti kalau yang di lab komputer itu koma nggak bisa, berarti pakainya yang titik seperti itu. Nah, atau di laptop kalian juga nggak masalah. Nah, kalau nggak pakai titik koma ya, terus di enter. Nah, terus untuk yang kolom total keseluruhan. Nah, total keseluruhan ini kita bisa menggunakan dua rumus teman-teman. Mau menggunakan rumus yang sum atau langsung yang menjumlahkan. Nah, kalau pakai rumus yang sum, nah, ini kita pakai yang sum, kita drag dari yang jumlah keseluruhan ditambah dengan cadangan seperti ini. Nah, hasilnya 2.534.313. Nah, kalau Bu kalau mau pakai yang rumus biasa, menjumlahkan nggak masalah. Ya, tinggal sama dengan di sini lain-lain cadangan, oke, ditambah dengan yang lain-lain atau cadangan. Totalnya juga sama, gitu ya. Oke. Terus untuk yang ini bagian pembulatan. Nah,
pembulatan ini biar nominalnya itu atau biasanya kalian kalau ke kasir kayak gitu kan ada pembulatan ya. Kalian ke Indomaret apa ini ada pembulatan. Nah, biasanya di sini untuk rumus pembulatan ini kita menggunakan fungsi round. Nah, sama dengan round. Nah, ini udah round. Nah, terus klikkan nominal atau posisi yang ingin kita bulatkan seperti itu. Nah, terus kita lihat di sini. Ini dia pakainya titik koma ya. Di dalam fungsi ini, rumus ini dia pakainya titik koma. Titik koma. Nah, terus kita mau membulatkan ke depan. Berapa angka yang akan dibulatkan? Kita mau membulatkannya misalkan 2.534.000. Berarti kan dari belakang ke depan itu dia minus 3. Nah, minus 3. Bentar, sebentar. Bentar. Bentar. Nah, minus 3. Nah, kita kasih minus 3 di enter. Bu, kalau misalkan saya nggak pakai minus bagaimana? Nah, kita coba. Kalau nggak pakai minus, dia mau nggak rumusnya ini? Nah, kita hapus minusnya, dia tidak mau. Jadi, di sini pastikan setelah di titik koma itu kita kasih minus 3 agar dia melakukan pembulatan ke depan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang 9A. Nah, untuk yang 9A, ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Di modul untuk rumus-rumusnya sudah saya buatkan ya. Nah, terus kita nanti apa namanya setelah kalian membuat 9A, nah kalian pakai yang di sheet 2 ini ya, 9B. Kalau ini tadi saya membuatnya beda ini, apa namanya? Beda beda file seperti itu. Nah, ini. Nah, kalian buat terlebih dahulu kolom-kolomnya seperti yang ada di modul seperti itu. Nah, terus pastikan di sini untuk angka dengan tulisan abjadnya dipisah ya, dipisah. Jadi ini 30 itu saya menulisnya di kolom D, sedangkan untuk yang buah seperti itu keterangannya itu saya menulisnya di kolom E. Nah, terus di sini, di sini untuk yang harga kalian gunakan untuk yang ini apa namanya accounting seperti itu. Nah, yang perlu kita isi adalah di bagian potongan. Nah, di bagian potongan, nah rumusnya potongan itu apa? Nah, potongan di sini kita lihat dulu di modul. Di modul, nah untuk yang 9B di situ ada di halaman kasus 9B. Nah, ini di 9B itu ada di halaman 83 ya teman-teman. Nah ini untuk yang 9B. Nah ini untuk eh, potongan. Nah potongan itu dari jumlah barang dikalikan dengan harga barang dulu, dikalikan dengan potongan. Nah terus ini jangan lupa nanti rumusnya diabsolutkan. Nah oke, kita masuk di sini. Kita yang pertama dulu. Nah ini kan potongan ini sudah ada di eh, D seperti itu ya. Nah, ini kalian sudah tulis dulu. Nah, kita coba untuk memasukkan. Jadi sama dengan tadi kita pakai kurung buka dulu. Dari jumlah barang dikalikan dengan harga barang seperti itu. Nah, terus terus kalau sudah dikalikan dengan ini potongan 10%. Kalian pakai absolut. Nah, pakai absolut.
Kalau di absolut itu bentar, F4 ya. Kalau di laptop saya Fn, habis kalian pencet Fn dan F4 itu menjadi absolut. Gunanya absolut itu apa? Absolut itu agar ketika kalian drag ke bawah, eh, kolomnya itu atau di posisi D4 itu dia tidak bergeser. Nah, tidak bergeser sehingga masih stuck ada di D4 di angka 10% ini. Nah, terus kalian enter. Nah, terus kalian coba di sini drag ke bawah. Nah, sampai di baris 12. Nah, kita cek apakah benar absolut itu dia bergeser. Nah, kita cek di sini. Nah, tetap ya, kalau yang baris kedua itu kan ada di D7, lalu dikalikan dengan F7 seperti itu. Tapi ketika di D4 ini karena kita sudah absolut kan, dia posisinya stuck. Sudah kita kunci di situ. Oke, ini sudah untuk yang potongan. Nah, terus untuk yang total bayar. Nah, kita baca modulnya. Untuk total bayar berarti di sini adalah eh, harga dikurangi dengan potongan seperti itu ya. Nah, harga dikurangi potongan. Tadi sama dengan harganya dulu. Tadi dari total yang dibayarkan eh, jumlah barang dikalikan dengan harga barang. Nah, ini terus dikurangi dengan potongannya. Nah, ini yang kita bayarkan. Nah, ada untuk yang baris 1 162. Nah, ini karena kita nggak pakai absolut, jadi nggak usah. Nah, kita langsung di draft aja atau drag aja ke bawah. Nah, sudah. Nah, ini untuk yang kolom total bayar. Nah, terus kita mau eh, mengisi lagi di sini. Macam-macam barang yang dibeli. Nah, macam-macam barang yang dibeli kita menggunakan rumus kontak atau menghitung. Jadi di sini berapa sih jumlah barang yang dibeli seperti itu. Nah, untuk di sini juga sudah ada penjelasannya. Nah, kalian bisa melihat juga yang ada di keterangan modul. Nah, Nah, kita nanti menggunakan jumlah barang ada yang di nama barang ini ya. Nah, terus kita masukkan dulu di sini. Berarti sama dengan count nih. Pakai yang konta. Nah, Bu, ada apa namanya? Pakai yang count atau yang konta? Kita pakainya yang konta ya. Nah, yang konta. Terus dari yang spidol ini sampai dengan yang ballpoint. Nah, kalau sudah dikurung tutup, terus di enter. Nah, ada 12. Ini sama dengan jumlah barang yang ada di sini. Nah, di sini kan 1 sampai dengan 12. Jadi sudah jumlah barang sebanyak 12. Nah, terus kalau tadi total biaya pengadaan itu adalah ini kan tadi membuat yang B itu, yang 9B laporan pengadaan ATK untuk Fakultas Ekonomi. Jadi di sini tinggal kalian masukkan saja menggunakan yang sum. Tuh, dari yang 1 sampai dengan yang 12 teman-teman. Oke. Terus di enter. Nah, 1.212.300. Nah, ini ya. Ini untuk yang 9B. Nah, nanti teman-teman buat, nah dibuat apa namanya? Dibuat di dalam satu file. Nah, dibuat dalam satu file sheet untuk sheet A itu 9A dan sheet B-nya sheet 2-nya itu 9B. Pengumpulannya di Elita. Nah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman?
Untuk namanya ini ya, filenya npm kalian underscore nama. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, ada. Kalau nggak ada, saya